Alhamdulillah wa syukru ala amillah wala hawla wala quwwata illa billah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqat alal askalil badi'ah biwujudi habibi masulalati qurasiyah wa nusalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala yariyah amma ba'du. Saya akan kutip ayat Quran aja satu yang berbunyi innal insana khuliqa alu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Begitu petikannya. Sifat kelah berkesuh kelahnya manusia itu adalah biasa dan lazim. Bila mana manusia itu ditimpa oleh Allah kesusahan, kesumpekan, kesempitan, selalu merengek-rengek, meminta-minta, mengharap bantuan kepada Allah dengan cara apapun bentuknya supaya dimaafkan. Itu sifat manusia. Tetapi bila Allah berikan kebaikan, maka amat kikirlah ia, pelit, kumat, bakhil. Itu sifat manusia. Betul. Kalau tidak betul, lihat muka saya. Saudara dimanapun berada yang melihat video ini, saya akan mengutip paling 1 jam ini untuk membuat video konten, yaitu tentang ada konten sebuah orang yang selalu berbuat zalim, seperti kita di negeri ini, negeri yang kita cintai. Kebanyakan manusia atau penguasa tidak mau menegakkan agama Allah, yaitu sedangkan di dalam hadis Nabi, manusia ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau bisa harus mau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang kemungkaran. Bagaimana tidak? Kelihatan pemimpin kita ini sekarang terlalu mengikuti arus, kebanyakan mengikuti orang-orang yang rusak dan zalim. Walaupun orang itu berilmu dan mengerti agama, mempermainkan dan memperjualbelikan agama dan jabatan, pertama demi uang, bukan demi iman kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah yakin negeri kita akan aman. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak akan ada negeri yang sifat adu domba, fitnah, keji, hoak, digede-gedein. Karena pemimpinnya selalu beriman kepada Allah dan mengikuti Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul. Tapi sebaliknya negeri kita ini sakit saudara, sedang sakit, benar-benar sakit negeri ini sekarang. Banyak mempermainkan agama Allah, dirusaknya dengan informatik, dimensi digital, teknologi. Kadang selalu mengikuti arus,
ke barat-baratan, di luar negeri yang terjadi begini begitu, tidak mau berdiri sendiri dengan hukum Allah. Toh mereka berbuat jelek, berbuat zalim, akan satu saat merasakan kezaliman itu menimpa kepada dirinya, keluarganya, atau sekelilingnya. Apalagi sekarang ada kriminalisasi ulama, diculi. Para petugas mendatangi pesantren, pada pesantren hanya untuk membuat kader-kader Islam, membuat kader-kader tentang kebaikan. Tidak, pesantren itu untuk sarang teroris, kagak, bukan. Pesantren adalah tempat orang-orang menimba ilmu, bagaimana menjadi seorang yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang selalu ingat bawahan, bijaksana, berbuat lemah lembut, sopan. Itu pesantren. Tetapi ada juga yang namanya anak pesantren atau masalah misalkan duriah Rasulullah, tapi omongannya tidak mencerminkan pesantren. Jangan dituruti. Ada juga omongannya Habibullah, keturunan duriah Nabi, tidak mencerminkan kebaikan, justru membuat rakyatnya anarkis, hura-hara, pembunuhan, saling tuduh, fitnah, zalim. Jangan diikuti, karena sudah Rasulullah mencontohkan uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ada cucunya tidak mengikuti sesuatu, jangan diikuti. Ambillah yang berbaik-baik, yang bermanfaatnya. Kalau tegak, lurus, haramnya haram, hukum Allah jangan diperjualbelikan. Kepada siapapun hukum Allah itu harus tegakkan. Kalau kamu mempermainkan ayat-ayat Allah dengan kemauan sendiri, dengan egomu sendiri, udah dicontohkan. Sejarah mencatat dari ribuan tahun yang lalu, dari semenjak Abu Jahal, Abu Lahab, perubahan-perubahan yang pendobrak dan perusak Islam datang ke Mustafa Kemal Atatürk. Allah tidak menerima. Bukti jasadnya tidak terima oleh Allah, terpental ketika mau dikuburkan. Dan penyakitnya, kan orang ini sekuler, penyakitnya penyakit ganjil, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulut dan kemaluannya penyakit sifilis. Ini azab Allah. Karena mereka berusaha yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Memperbaur, campur adukan mana yang batil dan mana yang salah. Akibatnya Allah tidak akan menerima jasad-jasadnya, walaupun dikubur mati orang itu terpental, walaupun ditumpukin batu-batu berapa ton, tetap busuk dan baunya, karena selama hidupnya merusak ajaran-ajaran Islam. Apalagi orang itu dididik sejak kecil Islam, tentang agama dan aturan-aturan Allah, dan sudah besar sekolah dia ke barat, sekolah ke luar negeri dengan canggihnya dan kemajuan teknologi, harus begini, harus begitu, kebebasan seks dan sebagainya. Maka azab Allah tiba kepada orang itu. Sama seperti kita di pemimpin Indonesia sekarang. Kalau mereka masih tetap
mengkriminalisasi ulama, sedangkan ulama dikatakan kata Nabi al ulama warasatul anbiya. Betul, ulama itu pewaris Nabi bro. Tapi kenapa kau bunuh, kenapa kau culik, kenapa kau kriminalkan? Dari mulutnya, omongannya itu memang benar. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Hukum Allah orang motong, mencuri harus dipotong. Memang. Tapi diperbandingkan, kata Ali suka bermusyawarah. Kalau ada sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan perilakunya, maka hukum harus ditegakkan. Sepakatkah ijma ulama? Sepakatkah masyarakat untuk menghukum orang yang mencuri harus dipotong? Silakan. Sepakatkah hukum yang orang berzina harus diranjam? Silakan. Dan sepakatkah orang yang korupsi merusak negara harus dihukum mati? Sepakatkah ijma ulama dan rakyatnya? Harus ditegakkan semacam itu kalau sepakat umatnya. Ijma ulama bukan mendukung kepada satu golongan dan kelompoknya. Akan hancur nanti negeri ini. Kalau toh mengaku Islam, benar tegakkan hukumlah, tegakkan. Dan hukum itu dipertimbangkan. Ali kan pernah mengatakan begitu, dimusyawarahkan. Karena letaknya manusia, akal dan tinggi derajatnya manusia terletak pada akal. Lihat situasi dan kondisi. Jangan asal hukum potong ya potong, tapi enggak semacam itu. Itu hukum Allah. Malah Rasulullah SAW senang ketika ada sahabat Nabi yang namanya Mu'ad bin Jabal. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ditanya oleh Nabi, Jabal, kalau menentukan suatu perkara, kalau tidak ada dari kitab Allah, mau hukum apa yang kamu pakai? Ya kitab Allah, ya Gusti, ya Tuhan gitu. Kalau nggak ada dari kitab Allah, kitab apa lagi? Sunnah Rasul. Kalau nggak ada tidak sunnah Rasul, ya pintar kan? Ingetin kata Sayyidina Ali, ijtihad pada dirimu sendiri. Kira baiknya di umat, kemaslahatan umat. Hukum korupsi harus ditegakkan. Mati hukumnya. Sepakat itu umat. Kalau ijtihadnya ulama, jamaah, semua rakyat senang kepada hukum yang berzina diranjam, tegakkan hukum itu. Kalau ijtihad dan sepakat ulama hukum yang mencuri dicolong, yang mencolong itu dipotong, maka tegakkanlah pemotongan itu. Jangan kita ini sebagai muslim yang pernah dididik agama sejak kecil, ketika menjadi seorang pejabat lebih condong kepada golongan, kepada kelompok. Ya akibatnya negeri akan hancur. Tegakkanlah, kuatlah diri sendiri, apalagi jadi seorang pemimpin. Tampuk kekuasaan itu panglima tertinggi hanya ada di seorang pemimpin. Putuskan. Kira rakyat itu memutuskan ini hukum ini penjudi atau tukang korupsi ini harus dihukum mati. Tegakkanlah. Itu efek sampingnya akan takut kalau dipertontonkan. Satu contoh saja, hukumnya dipertontonkan, hukum Allah, maka yang korupsi akan takut. Bukan semakin menggila, tapi kalau dibiarkan demi kelompoknya, enak hukum korupsinya gampang, paling 15 tahun penjara. Udah besok lagi korupsi lagi, banyak antek-anteknya mereka akan selalu mengikuti. Tapi hanya sekedar untuk buat contoh aja, biar takut rakyatnya itu, bertautnya lihat
hukum ditegakkan semacam itu, maka efek sampingnya akan semua takut. Oh, berbuat korupsi itu semacam itu hukumannya. Itu hukum Islam, boleh dimusyawarahkan. Ya pasti memang kita Islam, pasti ada rongrongan di orang Islam itu sendiri yang tidak setuju. Tapi kita ini pemimpin, bisa memutuskan. Pemutusan seorang pemimpin yang tegas demi untuk ikhlas mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan masyarakat, mencari kemaslahatan umat, seperti yang diajarkan Rasulullah ketika mati, umati. Rasulullah hanya umat. Sukses Rasulullah sampai seperempat dunia, menjadi presidennya dunia, sukses menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Tapi kalau hanya sepegal, sekelompok demi untuk grupnya dia, ya besok gitu lagi, mencuri ya mencuri lagi, korupsi ya korupsi lagi, semacam itu. Tegakkanlah hukum Allah, biar aman negeri ini, biar damai. Kalau tidak tegak, kalau hanya plin plan, sampai kapanpun bencana tak akan pernah berhenti di negeri ini. Akan selalu ada musibah-musibah, dia akan datang karena hukumnya tidak mau ditegakkan. Kan Rasulullah udah memberikan taraktu fi amrain, kitabullah was sunnati, sunnah wal jamaah. Indonesia kebanyakan sunnah wal jamaah. Jangan dikriminalisasi ulama loh. Ulama dikriminalisasi yang jelas warasatul anbiya. Akibatnya gunung-gunung murka, banjir longsor akan terjadi di mana-mana, dan rakyat akan banyak semakin menderita. Tetapi kan ayat Allah pernah bilang dari dulu semenjak Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah dengan Al-Qur'annya, bila mana ada suatu penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bersyukur, bersujud, bertahmid, beristighfar, beriman semuanya, bukti Allah akan turunkan limpahan dari langit, air hujan yang akan menumbuhkan makanan-makanan, akan gemah ripah lo jinawi makmur negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita mau di negeri itu, penduduk kampung itu beriman kepada Allah, maka lawang-lawang keberkahan dari langit akan turunkan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang akan memakmurkan negeri itu, karena dia suka menyeru kepada kebaikan dan bertasbih di dalamnya, di negeri itu. Tetapi mereka hanya dicampur adukan antara hak dan batil. Mereka bencana-bencana tak akan pernah berhenti, fitnah-fitnah akan selalu merajalela. Sudah dicontohkan, apa kamu tidak takut ketika Mustafa Kemal Atatürk, seorang presiden pertama Turki, matinya tidak diterima? Apa kamu tidak takut, wahai pemimpin negeri ini? Takutlah, takut, dan lihat contoh Mustafa Kemal Atatürk, matinya pun tidak diterima oleh Allah. Jasad dan badannya terhempas ke atas, tidak menerima kuburnya dia, hingga digotongnya ke tempat ke bebatuan supaya ditindih sama tonton batu, biar ditumpuk batu. Dan karena apa? Busuk, baunya bukan main. Ini Islam tadinya munafik, karena tidak mau menegakkan agama Allah, nail mungkar. Busuk dan bangkainya busuk, walaupun ditutupi sama 40 ton batu supaya busuknya tidak tetap terasa.
Itu orang-orang contoh sekularisme, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi tidak mau menegakkan agama Allah. Dalam perut nanah keluar sepilis penyakit karena melegalkan segala macam perzinahan, hukum bebas, karena sejak kecil dia belajar agama. Setelah besar dia sekolah ke luar negeri mengikuti Songruk, Senuk Hangruk, Aristoteles, Plato, filsafat yang mereka gunakan, yang justru akan menindas pada dirinya sendiri. Tidak Allah azab, akan mereka azab oleh diri tangannya sendiri, bukan orang lain yang akan mengazab. Karena mereka tidak mau menegakkan agama Allah, yaitu Al-Quran. Ini hanya adalah gambaran mencontohkan seorang tokoh presiden Turki yang menggambarkan betapa hina dan miris nasibnya. Semacam itu, bangkainya pun bau, tidak ada artinya. Tetapi orang yang mengerjakan kebaikan selalu, walaupun mati syahid, darahnya tetap tembus ke bumi, langsung diserap sama bumi, diterima oleh Allah. Orang menunjukkan kebaikan selalu akan diceritakan kebaikannya. Manusia akan meninggalkan nama, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading. Tidak jabatan dan pangkat itu yang brendel-brendel di sini akan dibawa. Ingat di Indonesia ini adalah satu contoh. Coba lihat dalam kepemimpinan Sulaiman I, Utsmaniyah, Mehmed Mahmud, betapa suburnya waktu kala itu. Tapi kenapa? Karena ada pembelot dan pemberontak yang membelok dalam hukum Allah, tapi dibalasnya oleh tangan-tangan mereka itu sendiri satu saat. Janganlah kita ini sebagai muslim merasa dirinya muslim sejak kecil. Ayo kita bersama-sama tegakkan hukum Allah. Yang benar katakanlah benar, yang salah katakan salah. Orang yang korupsi, orang yang sudah jelas-jelas dia bersalah, mengapa dipermainkan hukum Allah? Akan azab, akan terima. Bencana tak akan berhenti di negeri ini. Negeri kita cintai, ingin damai, ingin sentosa, ingin selamat, ingin tenang beribadah. Mari kita damaikan. Dan udkhulu bisilmi kafah, masuk secara Islam yang sempurna. Yang selalu takut akan azab Allah, yang selalu takut akan berbuat zalim, dan yang selalu takut akan musibah rakyatnya, bencana menimpa kepada rakyatnya. Tidak, itu orang bertakwa, tidak mengenal orang itu kafir, tidak mengenal orang itu. Tetap kalau azab Allah ditimpakan karena penduduk negeri itu pemimpinnya curang, culas, tidak mau menegakkan agama Allah, semuanya akan kecipratan. Bencana-bencananya akan terjadi. Itu hanya sekelumit saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.